Terima kasih para pendengar RRI Malang di mana saja berada dan Mbak Risa. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan nikmat dan karunia kepada kita sampai dengan alhamdulillah hari ini sudah 25 Rajab dan bersamaan dengan 9 Maret 2021 ini. Semoga nikmat yang kita terima yang begitu besar nilainya yang tak terkira ini akan terus membimbing hati kita untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Sehingga kita termasuk hamba yang abdan syakuro, senantiasa dalam rahmat dan ampunannya. Dengan harapan nanti kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Salawat salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah tetap terlimpah kepada yang mulia yang terkasih junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia, insya Allah sampai dengan kita ini dan yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat dan mengikuti sunnahnya, maka itulah yang nanti akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah nanti. Para pendengar sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita sharing tentang bagaimana rahmat adalah pemaaf adalah menjadi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa Allah yang dengan Maha Rahman Rahimnya, yang dengan sifat-sifatnya yang agung dan mulia. Walaupun ada salah satunya di nomor 25 Asmaul Husna itu ada Al-Mudil yang sangat menakutkan, yang sangat menghinakan. Tetapi ampunan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Maka itulah Allah mengajak kita dalam firman-Nya itu, siapa saja yang senantiasa memberi pemaaf, maka itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali kita lihat ayat-ayat pemaaf itu adalah bahwa Allah katakan khutil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yaitu kebaikan, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, kenapa demikian? Karena memang sesungguhnya seorang pemaaf itu adalah hatinya senantiasa lembut, hatinya senantiasa ingin membuat kebaikan, tidak ingin jadi perusak. Maka juga Allah mengingatkan kita, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wa'ad'uhu khaufa wa tama'ah inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut seolah tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, salah satu berbuat baik tadi adalah khutil afwa, adalah sebagai pemaaf yang memberi maaf. Maka sekali lagi juga rahmat Allah yang begitu besar ini, maka yang di urutan pertama dari Asmaul Husna, ya Rahman ya Rahim inilah, maka fabima rahmati minallahi lintalahum, maka karena disebabkan rahmat Allah lah kamu bisa berlaku lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi li'anfadu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil ard Fa'idha azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sehingga bisa bersikap keras
kepada orang-orang yang berhati kasar, maka tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, diperintahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarah dengan mereka dengan urusan itu. Kemudian apabila telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Nah, inilah betapa Islam mengajarkan kita tidak ada sama sekali kekerasan di segala hal. Maka pertama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah maafkan mereka. Setelah dimaafkan itu dimohonkan ampun. Maka yang perlu kita bangun di pagi hari ini dan selanjutnya adalah bagaimana menciptakan energi positif itu dalam artian senantiasa memandang kepada orang lain ataupun apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dengan positif, dengan mendoakannya. Maka itu adalah kembalinya kepada kita. Nah, maka para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kembali Allah memberi tuntunan pelajaran kepada kita di ayat lain di surat An-Nur juga demikian senada, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu itu bersumpah bahwa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin, orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau Allah yang mempunyai sekian maksud saya tak terbilang kuasanya ini tetap memberikan maaf dan ampunan kepada hamba-hambanya yang berbuat dolim sampai kemudian ditunggu, bahkan orang yang berbuat kerusakan itu pun juga masih ditunggu sampai dia mau kembali kepada Allah dan mengampuni. Akankah kita yang fakir, yang dhaif, yang penuh dengan kelemahan ini, kemudian dengan kesombongan yang kita miliki toh juga adalah milik Allah, kemudian sering kita katakan, naudzubillah, ada yang mengatakan tiada maaf bagimu. Nah, ini adalah salah satu bentuk kesombongan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah, maafkanlah, maaf, berlapang dadalah, maka itu akan menjadikan kembalikan baik kepadamu. Para pendengar sekalian, nah, apa kadang-kadang yang menjadi penghalang orang itu tidak mau memberi maaf itu kadang lalai nanti akan perjumpaan dengan Allah. Seolah-olah dia ini hidup 1000 tahun lagi atau bahkan mungkin merasa tidak akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang kadang menjadi pemaaf. Atau juga banyak masalah-masalah di dalam dirinya yang belum terselesaikan sehingga menjadikan ghilan itu ganjelan ya. Penyakit di dalam hatinya disimpan terus sehingga tadi yang terucap adalah tidak ada maaf bagimu dan saya merasa lebih baik engkaulah yang harus tunduk di hadapanku. Nah, inilah yang malah merusak keimanannya dan kemudian menjadi orang-orang yang sungguhnya adalah menjadi orang yang lemah. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala itulah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasul-Nya yang senantiasa berpikiran positif, melihat, memandang seseorang itu adalah kebaikannya, bukan kejelekannya, maka adalah mudah untuk memberi maaf. Karena dia tahu betul janji Allah Subhanahu wa taala itu salah satunya adalah wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Sebagai ciri orang yang muttaqin itu adalah menjadi pemaaf tadi, wal afina aninas. Para pendengar sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, juga difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat lain di An-Nisa 149 itu,
in tubdu khairan au tukhfuhu au ta'fu an su'in fa innallaha kana afwan qadira. Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan dan menyembunyikannya atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Nah, kita ini sekali lagi, apalah kita ini yang fakir, yang dhaif, tapi kalau tidak mau memaafkan, nah itu akan tadi menumpuk menjadi ghilan, menjadi kebencian, bahkan menjadi penyakit yang akhirnya kemudian tidak hanya penyakit hati, kemudian akan tumbuh menjadi penyakit jasmani yang bermacam-macam, sampai kemudian mungkin bisa darah tinggi, mungkin bisa stroke, bahkan mungkin bisa diabetes dan sebagainya. Karena itulah para pendengar sekalian, dengan menggapai rahmat Allah, berusaha melunturkan ghilan-ghilan yang ada di hati kita, karena Rasulullah pun sudah memberi contohan kepada kita bagaimana Rasulullah maafnya itu kepada sampai orang yang setiap hari melempari dengan kotoran, memusuhinya, tapi justru di saat orang lain tidak memperhatikan dan di saat dia sakit, maka Rasulullah mengatakan, loh kok tidak ada lagi yang mengganggu aku. Di mana ya kiranya si fulan ini? Ternyata dia sakit dan Rasulullah yang pertama menjenguk. Inilah yang menjadi rahmatan lil alaminnya, karena pemaafnya, karena kelembutan hati. Nah, kalau kita mengatakan dan harus bersolawat pada Rasulullah, inilah bentuk solawat yang sesungguhnya, mengikuti itba kepada Rasul, bukan mengatakan lah mesti lah kui Kanjeng Nabi, lah kui Rasulullah, ya bukan semata itu, tapi karena kita diberi contoh, ya seoptimal mungkin kita bisa memberi contohnya, walaupun memang seperti katakan Mbak Resa tadi, ya sodo angel memberi maaf itu, tetapi insya Allah dengan terus beristighfar, kemudian juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak tadi ingat kematian akan perjumpaan dengan Allah, apa yang akan kita bawa. Boleh jadi dengan mudah memberi maaf tadi, itulah yang akan bisa membawa kebaikan pertanggungan jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah para pendengar sekalian, sehingga insya Allah kalau kita menjadi seorang pemaaf, itu bisa dikatakan telah luruhlah sikap dan sifat sombong yang ada di hati seorang yang mengaku beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hakikatnya sombong itu akan menutup jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan mungkin bisa termasuki sampai ada unta masuk ke lubang jarum, seperti yang difirmankan oleh Allah di surat Al-A'raf 40 itu. Tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada sombong walaupun sebesar zarah, hingga ada unta masuk lubang jarum. Nah, untubillah min dzalik. Nggih, ngaten Mbak Resa.